Pemirsa, sorotan menyasar pada aplikasi Sirekap milik KPU yang dinilai bermasalah. Selain keluhan KPPS di lapangan, masalah pada aplikasi sistem Sirekap juga dikeluhkan oleh warganet dan koalisi masyarakat sipil. Aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum mendapat kritikan dari banyak pihak. Warganet ramai-ramai mengkritik anomali yang muncul dalam sistem informasi milik KPU tersebut. Pasalnya hasil pembacaan Sirekap terhadap data formulir C tidak sama. Salah satu unggahan di media sosial mengeluhkan perbedaan angka antara aplikasi Sirekap dengan data yang ada di tempat pemungutan suara. Dalam video ini hasil perhitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Keluhan juga datang dari petugas KPPS yang bertugas di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil perhitungan, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara. Di halaman pertama dan halaman ketiga, saya masih bisa ngedit. Sedangkan di halaman kedua, saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Sengkarut yang terjadi pada aplikasi Sirekap diakui oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketua KPU Hasyim Asyari mengklaim terjadi kesalahan konversi pada sistem saat unggahan formulir C dilakukan. Unggahan Sirekap yang hasil konversinya berbeda dengan yang formulir yang diunggah itu, baik itu melalui media sosial, melalui WA, kami tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala masukan, catatan, dan sekali lagi tentu kami nanti akan melakukan koreksi-koreksi. Nah, dan kami juga menyampaikan tadi bahwa sebetulnya di dalam sistem atau Sirekap mengenali bahwa hasil konversi itu ada yang salah atau tidak tepat dengan data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir yang diunggah itu. Di dalam sistem Sirekap yang ditemukan itu ada 2.325 TPS. Saya ulangi ya, 2325 TPS yang ditemukan antara konversi hasil penghitungan suaranya dengan yang formulir diunggah itu berbeda. Komisi Pemilihan Umum berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap agar data jumlah suara yang masuk ke sistem bisa sesuai secara presisi dengan hasil pemungutan suara yang diunggah di seluruh TPS. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga melaporkan dugaan kecurangan melalui di media sosial. Dugaan kecurangan tersebut mulai dari surat suara yang sudah tercoblos terlebih dahulu hingga tidak boleh menyaksikan proses penghitungan suara. Pernyataan sikap puluhan relawan Ganjar Mahfud disampaikan di Jakarta pada Minggu siang. Pernyataan tersebut untuk menyikapi indikasi kecurangan selama Pilpres 2024 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan dugaan kecurangan sudah terjadi sejak putusan MK yang mengubah batas minimal usia calon presiden maupun calon wakil presiden. Kenaikan itu para relawan menyatakan menolak hasil Pilpres 2024 dan menuntut dilakukannya pemilu ulang untuk Pilpres. Meski merupakan relawan Ganjar Mahfud, akan tetapi pernyataan sikap tersebut bukanlah mengatasnamakan paslon Ganjar Mahfud. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029, dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. Di tempat terpisah, relawan ubah bareng paslon nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar acara alarm perubahan sebagai sinyal mengawal suara pemilu 2024. Acara bertujuan mengawal dan menjaga real count hingga keputusan KPU tanggal 20 Maret 2024 lantaran sebagai bentuk kecurigaan yang masif hampir tidak bisa dibendung sehingga diperlakukan alarm perubahan.
kami merasa bahwa pemilu hari ini belum selesai begitu. Jadi ini bagian kolektif dari teman-teman untuk melaksanakan alarm perubahan, untuk menyalakan alarm gitu bahwa kita harus waspada dari indikasi-indikasi kecurangan gitu ya dalam pemilu di 2024 ini. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Zulkarnain, iNews melaporkan. Media sosial diramaikan dengan adanya dugaan tentang server Sirekap yang berada di luar negeri. Jika temuan ini benar adanya, KPU patut diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Sistem keamanan situs KPU dan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap tengah menjadi sorotan lantaran adanya salah input data. Bahkan baru-baru ini ramai di media sosial, Sirekap menggunakan layanan cloud yang lokasinya berada di Cina, Prancis, dan Singapura. Pakar keamanan siber dan forensik Alphonse Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Dari sisi aplikasi, kesalahan ini cukup basic dan agak memalukan sih. Sirekap ini tidak memiliki kemampuan cross-checking. Jadi contohnya ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple, itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon, lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini, di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Kita tahu OCR itu tidak ada yang sempurna, tetapi kalau misalnya tidak diiringi dengan penyempurnaan program di mana ketidaksempurnaan OCR ini harusnya bisa ditutupi oleh cross-checking secara otomatis dari kepintaran aplikasinya. Jadi totalnya nggak boleh lebih kecil daripada salah satu paslon. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tak menampik tentang adanya perbedaan data di Sirekap. Menurut Hasyim, harusnya masyarakat bersyukur karena dengan Sirekap kesalahan input data bisa diketahui. Hasyim Asy'ari berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Error data di aplikasi Sirekap juga mendapat respon dari pakar hukum Ferry Amsari. Ferry mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan paslon nomor urut 2. Hal ini pun tentunya akan menimbulkan perspektif negatif terhadap KPU. Tim Liputan iNews melaporkan.